welcome back to my YouTube channel ya. Terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah mensupport, sudah like, komen, subscribe, dan bunyikan notifikasi loncengnya ya. Jangan lupa terus untuk mensupport channel ini supaya aku secara pribadi bisa rajin mengupload video tiap minggunya gitu ya teman-teman. Nah kali ini aku buat videonya itu tentang kembali ya pengalaman aku di 2018 tentang radiasi. Seperti yang diketahui kalau aku itu udah buat 2 video terapi medis, yaitu tentang kemoterapi yang pertama, kalian bisa cek itu nanti, dan yang kedua itu adalah di operasi. Karena itu merupakan 2 hal yang penting. Jadi begini teman-teman, aku kan menjalani radiasi itu sekitar bulan November sampai Desember 2018. Sebelum aku radiasi sekitar Oktober 2018 itu aku mau jalani kemo ke-6, aku balik dong ke dokter hematologiku. Di sini aku disuruh untuk langsung konsultasi dulu nih ke dokter radioterapi. Jadi kalau mau radiasi itu ada sih beberapa langkah-langkahnya sih, nggak langsung dateng gitu ya ke dokternya. Nah langkah-langkahnya ini yang pertama untuk mau ke radioterapi, yang pertama itu ada surat rujukan dari dokter kanker yang seharusnya ini yang menyatakan ini harus butuh radiasi. Kebetulan aku tuh kan dirujuk dari dokter hematologiku. Aku tuh semua bawa hasil PA dari rumah sakit onkologi Surabaya, yang mana di dalam hasil PA-nya itu tertulis ini harus radiasi gitu teman-teman. Nah yang kedua itu kenapa aku di awal Oktober tahun 2018 itu aku langsung diminta dulu ketemu nih konsultasi sama dokter radioterapi. Karena di Darmais itu untuk radiasi saja dilihat jadwalnya, karena pasien di Darmais itu kan cukup banyak untuk radiasi, dan itu biasanya kalau di radiasi itu full banget lah gitu kalau di Darmais ya. Nah yang ketiga itu setelah selesai nih ketemu konsultasi dengan dokter radioterapi, biasanya itu aku langsung disuruh nih untuk simulator. Jadi nggak langsung disuruh nih tindakan radiasi. Nanti simulator itu biasanya dikasih gambar gitu sih, maksudnya dikasih gambar dalam badan mana nih yang untuk akan diradiasi. Itu fungsinya itu untuk lebih mempermudah sih para petugas radioterapi untuk melakukan radiasi. Jadi yang melakukan radiasi itu bukanlah dokternya langsung ya, bukan dokter radioterapi, tapi petugas radioterapi. Ada petugas radioterapi yang untuk melakukannya. Nah kebetulan aku tuh kan di radiasi itu di bekas payudara, di sebelah kanan, ketiak, dan juga di sini di belakang. Itu sih yang aku di radiasi. Nah selanjutnya itulah setelah dilakukan simulator itu sama petugas radioterapi, seminggu sesudahnya itu aku langsung ditentukan jadwal radiasinya. Nah gambar-gambar dari simulator di badan itu biasanya udah tersimpan di dalam komputer, dan biasanya itu tinggal nanti petugasnya yang melakukan radiasi untuk hari-harinya. Setelah itu sebelum pulang ya teman-teman, akan dikasih nih kartu rawat jalan radiasi. Darmais itu kalau kartunya itu biasanya warna putih, dan berikutnya itu akan ditentukan nih jadwalnya untuk radiasi gitu, dan itu harus dibawa selama radiasi. Nanti itu pas hari-hari dikasih petugas sama dikasih sama petugas radioterapi untuk diisi. Lalu bagaimana pas hari H? Itu pertanyaannya kan, karena mungkin orang pada bingung gitu, kayak gimana sih radiasi itu. Yang pertama datang tepat waktu. Kalau hari pertama atau pertama kali radiasi itu biasanya jadwalnya itu jam 4 sore. Tahun 2018 itu aku ingat sekitar jam berapa ya, jam 4 atau jam setengah 5 deh. Jadi pulang kerja aku langsung ke rumah sakit Darmais. Yang kedua itu pas sampai di sana, kartu radiasi yang kecil itu bentuknya kecil sih, bentuknya gitu, itu dikasih ke bagian radioterapi untuk di checklist kehadirannya kita, diisi kata hari ini sudah radiasi yang pertama gitu. Jadi berikutnya itu adalah ini yang ketiga, berhubung di Darmais itu selalu pasiennya full untuk radiasi, jadi biasanya itu untuk pasien-pasien yang kankernya sejenis itu langsung disamakan, dipanggil gitu. Misalnya kalau di hari itu ada kanker payudara mau radiasi 5 orang, langsung saja disejajarin nih 5 orang.
nama-namanya, supaya memudahkan petugas dari radioterapi untuk melakukan radiasi itu. Nah, untuk tindakan radiasi itu sendiri biasanya dilakukan setiap hari kerja atau weekdays, Senin sampai Jumat. Weekend nggak dihitung sih, biasanya itu weekend nggak. Tindakan radiasi itu sendiri biasanya dilakukan sekitar 5 menit. Nah, yang boleh masuk ke dalam ruangan radioterapi itu adalah pasien itu sendiri. Kenapa? Karena itu kan radiasi. Untuk caregiver tidak boleh. Jika itu memang seorang pasiennya anak kecil, ya tetap harus anak kecil itu, orang tua tidak boleh masuk, karena kan itu radiasi dan tidak boleh terpapar sama mesin radiasi. Kalau petugas radioterapinya aja tidak boleh masuk. Itu sih kalau teman-teman pengen tahu gitu ya. Nah, untuk kanker payudara itu sendiri, selama proses radiasi tidak boleh memakai BH. BH tidak boleh bersentuhan langsung sama kulit. Jadi selama waktu aku radiasi 2018, aku biasanya pakai itu di dalam kostum, terus pakai BH di luarnya, terus pakai baju beginilah gitu. Karena ketika itu dipakaikan langsung ke BH, maksudnya BH itu langsung pakai ke kulit yang radiasi itu biasanya melepuh sih. Dan itu tidak boleh mandi gitu. Dan hari pertama radiasi itu tidak boleh mandi, karena akan membuat badan yang diradiasi itu, kalau mandi ya itu akan melepuh juga. Lalu juga tidak boleh kena namanya itu keringat. Nih, keringat nggak boleh gitu. Jadi kalau misalnya keringetan langsung dilap-lap aja. Itu akan membuat kulitnya itu melepuh. Nah, pertanyaannya kapan bisa mandi? Setelah selesai proses radiasi. Weekend pun tidak boleh mandi kalau masih berlangsung selama radiasi gitu. Terus kapan yang aku ingat tahun 2018 itu aku bisa mandi itu setelah 4 sampai 5 hari radiasinya gitu ya teman-teman. Aku itu kan radiasi 30 kali gitu, dari November sampai Desember. Nah, pertanyaannya efek samping radiasi itu gimana? Nah, itu beda-beda ya, karena radiasi itu kan nggak kayak kemo. Kalau radiasi itu dimana dia yang sakit, dia itu langsung tindakan radiasi. Kalau kemo kan sebenarnya dia sistemnya jarum infus ya, jadi itu bisa dari sampai kena gitu. Makanya efek sampingnya kemo itu lebih pada dengan radiasi. Kalau radiasi enggak. Kalau radiasi enggak. Untuk kanker payudara sendiri, efek kemoterapinya efek radiasinya itu tidak terlalu banyak. Cuma aku tuh capek karena aku kan 30 kali radiasi itu. Jadi masuk ke radiasi 20 ke atas itu aku mulai capek. 5 sampai 10, 5 sampai 15 gak ada. Itu gak capek. Pertanyaannya adalah apa pantangan selama radiasi? Tidak ada. Itu sama sih kayak kemo, karena kan pasien radiasi itu butuh namanya nutrisi gitu. Terus gini, kalau untuk radiasi itu pengecekan darahnya itu bagaimana? Itu pengecekannya itu dilakukan setelah 5 kali radiasi atau 5 maksudnya itu 5, 10, 15, 20 gitu. Itu tuh yang biasanya langsung cek darah, karena setelah itu harus ketemu nih sama dokter radioterapinya untuk melihat nih bagaimana hasil pengecekan darah. Jadi kalau untuk masuk yang ke 6, 11, 7, 16 gitu nggak boleh langsung gitu. Karena untuk radiasi sendiri setelah kelipatan 5, 10, 15, 20, 25 itu harus ketemu dulu. Kalau menurut dokternya ini bagus, lanjut lagi. Kalau jelek ya diperbaiki dulu. Gitu sih teman-teman. Nah, efek samping yang aku rasakan itu adalah kalau untuk radiasi ya, tenggorokanku itu kering, seret. Jadi aku ingat 2018 itu seret banget gitu. Terus badan yang diradiasi itu pasti otomatis hitam gitu. Jadi kalau memang itu nggak boleh mandi. Jadi kalau untuk radiasi itu tidak boleh mandi setiap hari. Better sih kalau orang mau radiasi, pasien sakit kanker itu bawa minum tiap hari. Karena itu capek banget ya. Karena capek, misalnya rumahnya jauh di Tangerang, terus disuruh rujukannya ke radiasi di Darmais, ya pasti capek. Mendingan bawa langsung bawa langsung minumnya itu ke rumah sakit. Jadi teman-teman, sharingku tentang radiasi, karena selesai radiasi itu aku langsung kembali ke dokter hematologiku dan itu aku kembalinya itu sekitar Januari 2019.
Dan dari Januari 2019 itulah aku mulai masuk yang namanya remisi gitu ya, remisi, dan aku mulai melakukan evaluasi untuk pengecekan darah, USG payudara dan radiologi gitu ya teman-teman. Dan 2019 itu, Januari 2019 itu aku ingat aku mulai rutin namanya minum obat terapi hormonal, yaitu tamoxifen. Nanti aku buat videonya ya, karena itu obat wajib sih, obat rutin yang aku minum selama 10 tahun jam 9 pagi. Nanti aku buat minggu depan lah gitu ya, tentang obat terapi hormonal tamoxifen atau tamoxifen itu, karena itu obat wajib. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan notifikasi loncengnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.